Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal ahibba rahimallahu alaikum. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bersama dalam satu majelis kuliah baca kitab. Insya Allah, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendatangkan berkah, rahmat, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah usaha kita untuk bersama-sama mendalami salah satu thaqafah Islam, yaitu bahasa Arab, bisa kemudian ada di tengah-tengah kita. Begitu pula harapan kita tentunya dengan adanya aktivitas kita ini senantiasa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebagaimana biasanya ada 3 sesi yang akan kita ketengahkan di setiap pertemuan secara online-nya. Sesi pertama adalah pembahasan soal-soal. Sesi kedua adalah cara pembacaan dari bab. Alhamdulillah pada hari ini sudah masuk di bab kedua. Salah satu kitab yang kita pilih. Kemudian yang ketiga adalah diskusi dan menyampaikan beberapa hal-hal yang kemudian ada di dalam modul yang kami sampaikan. Baik, untuk pertama kita melihat dulu kita melihat dulu jawaban dari para peserta. Jawaban dari para peserta. Jadi dari peserta yang masuk, ini ada 9 yang menjawab, Ustadz. Ya. Ada 9 yang menjawab. Untuk hasilnya itu bervariasi. Mulai dari nilainya 40, 60, 80, dan 100. Nah, ini. Ada dapat 100, alhamdulillah. Yang dapat 100 itu 4 orang. Nah, ada yang dapat 40, 1 orang, mendapat 62 orang, 82 orang. Nah, ini saya kira sudah mulai sudah mulai bervariasi ini nilainya. Nah, sudah mulai bervariasi nilainya. Baik, saya bacakan soalnya, Ustadz ya. Yang pertama, isim dari jenisnya terbagi atas. Nah, ini ada yang menjawab isim mufrad dan isim musannah. Padahal kan isim muzakkar dan isim muannas. Nah, kemudian yang kedua, isim dilihat dari jumlahnya dapat dilihat di bawah ini kecuali mufrad, musannah, jamak. Alhamdulillah semuanya ini menjawab benar. Nah, kemudian jumlah ismiyah minimal terbagi dari 2 kelompok pokok, yaitu mubtada dan khobar. Nah, itu yang benar ya. Yang jawabannya ada yang lain itu isim dan fiil. Ada yang kemudian menjawab isim dan fiil. Ini 2 orang yang menjawab kurang tepat. Harusnya mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah minimal terdiri dari 2 komponen pokok. Nah, jumlah ismiyah kan berarti mubtada dan khobar. Harusnya kan dia jawab itu. Kalau jawaban yang 2 orang ini isim dan fiil. Ini barangkali perlu nanti penekanan ini, Ustaz. Kemudian yang kedua, yang dimaksud kesesuaian dalam jumlah atau adat antara mubtada dan khobar kecuali. Nah, kecuali. Jadi
jawabannya itu adalah musanna, muannas, mufrad dan jamak. Nah, betul, tapi ada yang menjawab mufrad dan jamak. Satu orang menjawab mufrad, satu orang menjawab jamak. Nomor 2 sama nomor 4 sama jawabannya sebenarnya. Ya, sama. Kemudian yang ketiga, nah ini sudah mulai masuk di menerjemahkan, dan ternyata pada saat menerjemahkan ini cuma 5 orang yang benar. Cuma 5 orang benar. Artinya sudah mulai agak sulit. Memang ini soalnya terjemahan dari al-mudarrisatu mahiratun. Apakah terjemahannya? Jawaban pertama adalah guru-guru perempuan mahir itu. Guru-guru perempuan itu mahir. Ya, itu. Guru perempuan itu mahir. Guru-guru laki-laki itu mahir. B. Nah, jawabannya benar adalah B. Tapi ternyata ada yang menjawab A, 1 orang, yang menjawab C, 2 orang, dan yang menjawab D, 1 orang. Artinya ada 4 orang yang salah di sini. Ada 4 orang yang salah di sini. Nah, ini barangkali yang penting untuk tekankan sedikit, Ustaz. Tafadhal. Jadi tiap-tiap nomor ada orang salah. Nomor 1 tadi. Nomor 1 orang yang salah. Saya kira mungkin karena ini saja ini, karena kan isim muzakkar dan isim muannas, isim mufrad dan musanna yang dia tulis. Kalau nomor 2 tidak ada yang salah, nomor 3 2 orang yang salah, nomor 4 2 orang yang salah, nomor 5 ini 4 orang yang salah. Nah, mungkin yang nomor 5 ini yang sangat penting ini. Ya, tafadhal Ustaz. Oke. Dari suara Ustaz. Suara Ustaz, apa Ustaz? Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal at-talibun al-mahirun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan ini kita membahas pada pertemuan yang ketiga tentang pembagian isim. Kenapa? Apa hubungannya pembagian isim dengan pertemuan kita sebelumnya? Nah, pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas bahwasanya di dalam tarakibul alfaz ketika dipertemukan antara 2 buah kata, maka itulah yang namanya jumlah. Minimal itu yang namanya jumlah. Dan jumlah ini ada 2. Ada yang namanya jumlah ismiyah dan ada yang namanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dimulai dengan isim. Dan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il. Kemudian jumlah ismiyah, ketika kita telah masuk pada jumlah ismiyah, jadi jumlah sebuah kalimat yang dimulai dengan isim, maka kita perlu lagi melihat isimnya. Pembelajaran tentang isim tersebut. Nah, pembelajaran tentang isim ini telah kita pelajari pada pertemuan yang ketiga, bahwasanya dari segi adat, dari segi nau atau dari segi jenis itu ada 2, ada mudzakkar dan ada muannas, laki-laki dan perempuan. Kemudian dari segi adat itu ada 3, dari segi jumlah, isim mufrad yang menunjukkan 1, musanna yang menunjukkan 2, dan jamak yang menunjukkan 3. Nah, kemudian untuk soal pertama tentang jenis daripada isim. Jenis daripada isim itu ada 2.
Bahwasanya isim itu apakah dia muannas atau mudzakkar? Cuma ada dua. Isim dari segi naunya, dari segi nau, nau ada dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Nah, perbedaan antara keduanya dapat dilihat. Kalau mudzakkar itu tidak ada tamar butanya. Kalau muannas ada tamar butanya. Seperti muslimun dan muslimatun. Ini menunjukkan muannas, di atas menunjukkan laki-laki. Jadi di atas artinya satu orang laki-laki dan di bawah satu orang perempuan. Ini kalau isimnya adalah isimnya betul-betul orang. Nah, jadi ini laki-laki, ini perempuan. Kemudian ada juga yang berupa benda. Tidak dilihat jenis kelamin, tidak bisa dilihat jenis kelaminnya. Nah, cara menentukan muzakkar dan muannasnya juga sama, yaitu tamar buta. Seperti apa di sini? Seperti muzakkar baitun. Nah, ini muzakkar. Karena kenapa? Karena tidak ada tamar butanya. Kemudian yang muannas seperti madrasatun. Kenapa dikatakan ini muannas? Karena ada tamar butanya. Jadi dua pembagian isim dari segi nau, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Isim muannas. Nah, ini kadang-kadang terbalik-balik, musanna, muannas, mana musanna, mana muannas. Jadi kata ini dari kata mudzakkar, zakar, dan ini inas. Inas kan perempuan. Akhirnya itu mungkin yang pertama. Kemudian dilihat dari segi jumlahnya atau dilihat dari segi adatnya. Al-adat ini perlu. Karena kenapa? Karena ini merupakan identifikasi selanjutnya ketika kita telah mendapatkan satu kata bahwasanya kata ini adalah isim. Ini yang pertama harus identifikasi, yang kedua ini. Al-adat ini ada tiga. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ada yang menunjukkan satu, ada yang menunjukkan dua, dan ada yang menunjukkan jamak. Mufrad seperti mudarrisun. Mudarrisun. Nah, dia mufrad. Kemudian musannanya adalah mudarrisani ditambah nun. Jadi kalau ani itu musanna. Musanna muannas beda. Musanna dua, muannas perempuan. Kalau jamak mudarrisuna ditambah waw dan nun. Ini jamak laki-laki. Kalau jamak perempuan mudarrisatun. Atun. Kalau atun kan ada dulu ini atun. Ada dulu pemeran perempuan itu atun. Kalau atun perempuan, una dia laki-laki. Jadi yang salah yang pada nomor 2 yang salah kecuali adalah muannas. Nah, ini memang kadang-kadang kalau kita baru mengenal, kadang-kadang antara ini dan ini sama, hampir sama pengucapannya, nah, kan, tapi beda penempatannya. Musanna, muannas, muannas, musanna. Kalau muannas itu perempuan, kalau musanna ini artinya dua, kan? Masna Rasulullah SAW. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Musanna dua, masna musanna. Kalau muannas beda lagi. Berasal dari kata inas. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jumlah ismiyah, minimal terdiri dari dua komponen pokok. Nah,
jumlah ismiyah. Kita telah mempelajari bahwasanya kalau jumlah ismiyah kan kalau jumlah terbagi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apabila dimulai dengan isim dan jumlah fi'liyah apabila dimulai dengan fi'il. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam pembagian jumlahnya. Jadi kalau masuk jumlah ismiyah, berarti yang diinginkan di situ adalah status daripada jumlah ismiyahnya. Nah, status daripada jumlah ismiyahnya adalah terdiri dari mubtada dan khabar. Nah, seperti apa? Seperti al-muslimu mahirun. Muslim itu mahir. Nah, kenapa kita sudah masuk ke dalam pembagian daripada jumlahnya? Pembagian daripada jumlahnya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, itulah identifikasi pertama kali. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi pertama kali, maka komponen utama daripada jumlah ismiyah ini adalah terdiri dari mubtada dan khabar. Bisa juga sebenarnya isim dan fi'il, bisa mubtada dan isim, akan tetapi yang benar sekali adalah mubtada dan khabar. Kenapa? Karena mubtada dan isimnya sebagai apa? Ya kan? Terlalu umum. Isim dan fi'il, nah, isim ini bisa menjadi mubtada dan fi'ilnya bisa menjadi khabar. Nanti akan pada pertemuan yang selanjutnya itu bisa seperti itu, akan tetapi ini kurang benar. Karena kenapa? Karena ketika kita mendapatkan jumlah ismiyah, yang paling pertama dicari adalah mubtada dan khabar. Ketika kita mendapatkan hal tersebut, cari cepat mubtada khabarnya. Kalau sudah cari mubtada khabarnya, sudah dapat mubtada khabarnya, berarti kita sudah dapat pokok kalimatnya. Kalau sudah dapat pokok kalimatnya, berarti yang lain itu adalah penjelasan terhadap mubtadanya atau khabarnya. Nah, itu perlunya kita mencari mubtada khabar ketika mendapatkan jumlah ismiyah. Kemudian selanjutnya, ini contoh nomor 4 sama dengan yang tadi. Kalau kan yang diinginkan di sini kesesuaian dalam hal adat. Nah, jadi mufrad, musanna dan jamak. Kalau mubtada'nya mufrad, al-mudarris misalnya, al-mudarrisu, maka khabarnya juga harus mufrad. Al-mudarrisu salihun. Guru laki-laki itu saleh, adalah seorang yang saleh. Al-mudarrisani salihani. Nah, musanna, sama-sama musanna, sama-sama ani. Ini sama-sama mufrad. Al-mudarrisu salihun. Al-mudarrisuna salihuna. Al-mudarrisatu salihatun. Sama-sama. Ini namanya kesesuaian antara keduanya. Inilah yang mengikat. Kenapa dikatakan dia mubtada dan khabar? Kenapa dikatakan mubtada dan khabar? Karena keduanya memiliki ikatan yang sempurna. Apa ikatannya? Sama dari segi nau dan adat. Kalau dari segi adatnya, maka yang dilihat adalah jumlahnya. Kalau di jumlahnya ada 3, mufrad, musanna, dan jamak. Kemudian terakhir cara mengartikan. Nah, ini mungkin sebenarnya kalau sudah lihat ini sudah oke, tidak ada masalah. Ya kan? Kenapa? Kita di sini juga sudah membahas tentang ma'rifah dan nakirah. Kita kemarin mengatakan kalau al-muslimu, meskipun nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang, al-muslimu atau sudah ya? Di pertemuan ini, pertemuan ketiga membahas tentang masalah Isim. Ya, nakir dan ma'rifah. Tidak, belum nanti. Kita sudah membahas tentang ma'rifah dan nakirah. Atau kita dulu telah membahas tentang tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim ada alif lam dan ada tanwin. Alif lam ini tandanya dia adalah ma'rifah. Ma'rifah kalau ini adalah
nakira. Apa artinya ma'rifah dan nakira? Ma'rifah artinya tertentu. Kalau nakira ini belum tertentu. Nah kira-kira gini. Ma'rifah, nakira. Nah itulah yang memberikan memberikan tekanan terhadap maknanya. Beda maknanya ini kalau mengatakan al-muslimu berarti muslim itu. Muslim itu. Ada seorang muslim. Siapa? Belum sudah diketahui bahwasanya muslim yang itu. Nah, apakah yang sedang berdiri di depan masjid ataukah namanya misalnya sudah disebut, nah, misalnya namanya Muhammad. Atau disebutkan al-muslimu, muslim itu siapa? Itu Muhammad. Kemudian muslimun artinya seorang muslim, belum tertentu. Jadi itu yang menjadi sebuah penekanan bahwasanya hal tersebut sudah diketahui. Nah, makanya kalau seperti ini, karena setiap mubtada itu harus ma'rifah. Mubtada harus ma'rifah. Karena ini yang mau dijelaskan. Jadi untuk pertama, kebanyakan mubtada itu adalah ma'rifah. Nah, makanya kalau ini saja al-mudarris saja yang mau diartikan, maka artinya adalah al-mudarris seorang guru laki-laki itu. Nah, ya kan? Seorang guru laki-laki itu. Apa yang menunjukkan seorang? Karena dia adalah mufrad. Apa yang menunjukkan laki-laki? Namanya adalah mudzakkar. Nah, kemudian apa yang menunjukkan bahwasanya dia adalah ma'rifah? Nah, ini alif lamnya. Jadi seorang guru laki-laki itu. Coba lihat dari satu kata ini memberikan kepada kita 4 hal. Memberikan kepada kita 4 hal. Apa itu? Yang pertama, naunnya adalah mudzakkar. Yang kedua, adatnya adalah mufrad. Yang ketiga, artinya ini adalah guru. Dan yang keempat, guru yang dimaksud ini adalah guru yang tertentu. Jadi artinya apa? Seorang guru laki-laki itu. Nah, kemudian barulah datang kabarnya. Nah, barulah kabarnya itu salihun. Jadi kalau mubtada dan khabar sudah disampaikan, maka orang tidak akan bertanya-tanya lagi. Orang tidak akan bertanya. Kalau misalnya ada kabar mengatakan masjid itu warnanya biru, tidak ada bertanya lagi. Akan tetapi kalau ada orang datang kemudian mengatakan masjid Abu Bakar As-Siddiq, kalau itu saya bertanya kenapa? Misalnya dibuatkan kanopi, ya kan? Itu kabarnya. Ataukah berwarna hijau? Karena hijau itu adalah kabarnya. Jadi kalau sudah ada kabarnya maka tidak perlu lagi bertanya kecuali ada pertanyaan lain. Nah, itulah pertemuan mubtada tambah sama karena ini tidak ada maka kabar ini menjadi kabar ke sini ke mubtada menjadi seorang guru laki-laki itu salihun. Kalian ini dua orang guru laki-laki itu, dua orang guru laki-laki, dua orang guru laki-laki itu 4. Kenapa? Salihah. Makanya cara mengartikan yang benar terhadap al-mudarrisatu mahiratun adalah mudarrisatu ini kalau diidentifikasi maka dari segi naunnya dia muannats, ya kan? Kemudian dari segi adatnya dia jamak muannats. Kemudian dari segi nakirah dan ma'rifahnya dia adalah ma'rifah, ya kan? Maka cara pengertiannya adalah guru-guru perempuan itu, guru-guru perempuan itu, guru-guru perempuan itu. Kenapa? Mahiratun. Apa perlu dijelaskan lagi? Tidak perlu lagi jelaskan. Guru-guru adalah perempuan yang
mahir, tidak perlu masuk mahir, tidak perlu masuk saja. Mahir, maknanya mahir itu sudah masuk di sini. Oke, sampai di sini kan pertanyakan? Cukup dulu Ustaz. Nanti pertanyaan di belakang. Oh iya. Oke. Selanjutnya. Ya, baik. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan kitab, atau cara pembacaan kitab. Saya langsung menampilkan screen Ustaz ya. Ya, oke. Supaya bisa langsung kelihatan screen dari sepertinya ini langsung di paragraf kedua Ustaz, karena paragraf pertama itu saya lihat kebanyakan ayat. Ya, mungkin dibaca mulai dari al-qadha Yang pertama dulu al-qadha wal qadaru. Al-qadha wal qadaru. Di dalamnya ada berapa kosakata? Ada berapa kata? Ada 3. Pertama al-qadha wa al-qadar. Al-qadar isim, tandanya adalah beralif lam. Karena dia beralif lam, maka tidak bertani lagi. Wa al-qadaru wa al-qadaru. Al-qadha wal qadaru. Bukan qada dan qadar. Qadar. Al-qadha'u wal qadaru. Al-qadha'u wal qadaru. Nah, ini di apa namanya? Di dhammah atau di rafa, karena di tempatnya adalah khabar. Mestinya di sini hadza al-qadha wal qadaru. Pembahasan tentang ini adalah al-qadha wal qadaru. Nah, itu nanti insyaallah akan dipelajari pada pertemuan yang ke-15. Oke, langsung ke Nah, ini. Setelah musannif menyebutkan beberapa ayat, kemudian menjelaskan hadhihi al-ayatu. Hadhihi ini adalah isim isyarah. Kita belum pelajari dan mungkin dipelajari sambil jalan saja. Hadhihi isim isyarah, isim yang menunjukkan tentang menunjuk. Isyarah itu menunjuk, ya kan? Hadhihi, hadza dan hadhihi, menunjuk itu. Hadza dan hadhihi. Hadza, kemudian ada hadhihi. Hadhihi. Ini isim isyarah namanya, isim yang menunjuk. Karena dia isim isyarah, isim, dan semua isim isyarah itu ma'rifah. Semua isim isyarah ma'rifah. Hadza, hadhihi. Ini identifikasinya adalah gimana ini? Hadza sama ini. Ya. Karena ini juga isim isyarah, ada yang mudzakkar, ada yang muannas, ada jamak, ada mufrad, musanna jamak, mufrad, musanna jamak, mudzakkar, kemudian muannas, kemudian mufrad, musanna jamak, mufrad, musanna jamak. Jadi hadza dia adalah mudzakkar mufrad. Hadhihi dia adalah mudzakkar muannas. Jadi ini yang dekat, itu yang dekat. Kemudian hadzani masih musanna ditambah alif nun. Kalau ini tani. Tani. Ini haulai. Ini haulatun. Haulatun. Ini masih tambah
sama-sama. Jadi ini kalau dapat haulatum itu adalah jamak. Hadani musanna. Kalau mufradnya dia adalah hada dan hadhihi. Ini. Jadi dia adalah yang ada di dalam kitab, dia adalah mufrad muannas. Kenapa mufrad muannas? Karena kata selanjutnya adalah al-ayat. Al-ayat itu adalah jamak taksir. Jamak taksir dari al-ayatu. Ya kan? Masih ingat? Al-ayatu, al-ayatani, al-ayatu. Jadi kalau ada tambahan alif ta, maka dia adalah jamak taksir. Dia adalah jamak muannas salim. Dia adalah jamak muannas salim. Karena dia jamak muannas salim, dan lihat apakah dia berakal atau tidak berakal. Kalau dia tidak berakal, maka sama dengan jamak taksir. Jadi jamak yang tidak berakal, maka itu disifati mufrad muannas. Disifati mufrad muannas. Karena disifati mufrad muannas, maka yang cocok dengan al-ayatu adalah hadhihi. Hadhihi al-ayatu. Ayat-ayat ini. Jadi ini artinya ayat-ayat ini yang sudah disebutkan di atas. Jadi hadhil ayatu, ayat-ayat ini itu adalah mubtada. Al-ayatnya bukan khabar. Nah, nanti di belakang akan disebutkan khabarnya. Hadhil ayatu, ayat-ayat ini wa ma syakalaha. Mana ininya? Coba. Hadhil ayatu wa ma ada waw dan ma. Kemudian syakalaha. Ini belum dipelajari karena belum sampai ke sana. Syakalaha itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi syakalaha adalah fi'il madhi. Bismillah. Syakala baru tambah ha, jadi syakala. Ini namanya fi'il madhi mazid biharfin, setimbang dengan fa'ala. Nah, kalau kemarin cuma fa'ala kan, yang setimbang dengan fa'ala. Ini ada fa'ala. Artinya apa? Itu menunjukkan musyarakah, itu menunjukkan dua hal yang saling bertautan, berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi ayat-ayat ini wa ma syakalaha, ya, dan yang serupanya. Nah, berarti kan ini adalah dhamir. Dhamirnya ini kembali ke kata sebelumnya, yaitu al-ayatu. Artinya apa? Artinya bahwasanya masih ada ayat-ayat yang lain yang sama seperti di atas. Di hadil ayat wa ma syakalaha minal ayati, masuk dalam ayat-ayat yastashhidu biha al-kathiruna. Yastashhidu biha al-kathiruna, yang mana kebanyakan orang yastashhidu, kebanyakan orang menjadikannya sebagai bukti atau menjadikannya sebagai dalil. Menjadikan sebagai bukti atau menjadikannya dalil. Kalau istishhad itu, istishhad sama artinya dengan istidlal. Cuma bedanya terus terlalu jauh. Artinya sama artinya istidlal, mengambil dalil istishhad. Jadi mengambil sebagai bukti.
ala mas'alatil qada'i wal qadari. Al-katsiruna di sini dia adalah fa'il, pelaku. Nah, itu di belakangnya ditambah waw dan nun. Artinya banyak orang, banyak laki-laki, banyak mujtahid atau banyak ulama yang menganggapnya sebagai tersebut. Ala mas'alatil qada'i wal qadari. Ala ini biha baha al-katsiruna ala tentang masalah al-qada'i wal qadari. Mas'alati ala adalah huruf jar, mas'alati adalah majarur, makanya karena ada huruf jar majarur makanya dikasrah. Kemudian al-qadari al-qada'i itu adalah mudhafun ilaih. Nah, sama seperti kemarin nizamul islami dan tariqul imani, ya kan? Kenapa di sini mas'alatil qada'i? Karena mas'alati dimasuki oleh huruf jar yaitu ala. Jadi ala satu kata, mas'alati satu kata, dia isim, dia sebenarnya adalah mas'alatun. Ala mas'alatin, akan tapi karena dia mudhaf maka dia menjadi mas'alatil qada'i wal qadari. Waw adalah ini namanya waw ataf. Insyaallah akan dipelajari nantinya. Itu akan menyamakan dengan sebelumnya. Dari segi yang mana? Dari semua segi. Kalau sebelumnya adalah ma'rifah, maka biasanya setelahnya juga adalah ma'rifah. Ya, dan yang lebih utama bahwasanya dia mengikuti i'rabnya, dia mengikuti huruf akhir daripada kata sebelumnya. Makanya ala mas'alatil qada'i wal qadari. Nah, makanya kalau dapat waw, kasih sama-sama hurufnya sebelumnya. Mas'alatil qada'i wal qadari. Istishhadan. Nah, sebagai sebuah pembuktian, di sini mengatakan al-katsiruna. Kenapa mengatakan al-katsiruna? Karena untuk membuktikan bahwasanya banyak orang yang memberikan istishhad terhadap ini, akan tetapi apakah ini yang diambil itu belum tentu. Istishhadan yufhamu minhu yang mana dipahami darinya, dari pengistishhad tersebut, hunya kembali ke istishhadan, dipahami daripada pembuktian tersebut, annal insana, anna ini adalah huruf dan masuk pada mubtada, anna al insana, dan menasab. Makanya kalau ada anna setelahnya anna itu dibaca fathah atau dibaca nasab. Annal insana, bahwasanya manusia, yajburu ini adalah fi'il, ya kan? Nah, kenapa dikatakan fi'il? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa dikatakan fi'il mudhari? Karena dimulai dengan huruf ya, salah satu dari huruf mudhari ana itu. Yajburu 'alal qiyami, yajburu dipaksa 'alal qiyami untuk melakukan bima yaqumu bihi ala harfun. Kenapa tidak ada tanda-tanda nasab, tidak ada tanda-tanda fi'il dan tidak ada tanda-tanda isim. Al-qiyami isim. Ini huruf jar selalu masuk pada isim. Dan kalau isim dimasuki maka di jar, di kasrah. Nah, tadi ada sebelumnya ala mas'alati, sekarang alal qiyami, kemudian bima, ini ada dua huruf di sini, bi dan ma, bima, bi dan ma. Nah, yaqumu adalah fi'il mudhari. Jadi ini yang merupakan bukti bahwasanya manusia yajburu terpaksa untuk melakukan bima yaqumu bihi minal a'mali, terhadap apa yang dilakukannya berupa perbuatan-perbuatan, min berupa a'malin, perbuatan-perbuatan. Nah, jadi kenapa diartikan perbuatan-perbuatan? Ini adalah jamak taksir daripada amalun, amalani, a'malun. Jadi yaqumu bihi ini ada dua.
Ada dua suku kata di sini, huruf ba dan ha. Bihi, minal, mina, min adalah harfu jar, a'malin adalah majarur yang berarti perbuatan-perbuatan karena dia adalah jamak taksir. Kemudian wa anna, ini adalah sama tadi wa anna di sana wa anna. Perhatikan setelah anna itu dibaca fathah. Wa annal a'mala innama yaqumu biha mulzaman bi iradatillahi wa masyiatihi. Dan bahwasanya, jadi masih tapi ini masih terkait dengan pemberitaan sebelumnya. Bahwasanya manusia ya jaburu alal qiyami. Begitu pula manusia, perbuatan-perbuatan manusia ini innama yaqumu biha mulzaman. Bahwasanya dia manusia tadi itu yaqumu biha melakukan perbuatan-perbuatannya mulzaman bi iradatillahi wa masyiatihi, tunduk atau ditundukkan, ini bukan tunduk saja, ditundukkan bi iradatillahi wa masyiatihi, terhadap iradah Allah dan masyiahnya, ke iradah Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah, ada lagi anna. Nah, jadi apa ini menunjukkan bahwasanya anna ini semuanya terhubung, terkoneksi antara satu dengan yang lain. Wa anna Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa alladzi khalaqal insana, huwa alladzi, anna Allah huwa alladzi ini adalah isim mausul. Nanti tidak usah, kita belum pelajari. Alladzi khalaqa di sini adalah dia telah menciptakan. Dia, siapa dia? Fa'ilnya fa'ilnya di sini adalah huwa dan kembali kepada Allah. Allah itu satu dan disifatkan, kalau pensifatan Allah terhadap lafaznya, bukan terhadap maknanya. Terhadap lafaznya mufrad mudzakkar. Lafaznya Allah mufrad mudzakkar, akan tapi bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mudzakkar. Ini cuma lafaznya saja. Tidak masuk ke maknanya. Anallahu walladzi khalaqa, yang menciptakan al-insana, manusia. Manusia ini adalah isim. Dia kedudukannya adalah maf'ul, dia kedudukannya adalah objek. Allah menciptakan manusia. Wa khalaqa amalahu, dan Allah juga yang telah, jadi ini telah menciptakan amalahu, perbuatan manusia. Wa yuhawiluna ta'yida qaulihim, mereka berusaha untuk ta'yida, menguatkan perkataan mereka. Jadi dari sini kita sudah bisa merasa bahwasanya apa yang dikatakan sebelumnya itu tidak diridhoi oleh musannif. Nah, kadang-kadang dari sini ada yang memberikan tuduhan bahwasanya itu pengarang kitab ini adalah orang Mu'tazilah. Kenapa? Orang Jabariyah. Dikatakan ada tuduhan tentang Jabariyah kan? Kenapa? Karena di sini di paragraf ini, kalau sampai di sini saja memang itu dapat dipahami seperti itu. Akan tapi kalau baca seterusnya, orang-orang ini kadang-kadang tidak membaca sampai akhir. Nah, kalau dilihat dari sini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memaksa. Allah Subhanahu wa taala itu menundukkan perbuatan orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang dan perbuatannya. Nah, kemudian akan tapi perhatikan, kalau orang jeli dia membaca wa yuhawiluna, dan mereka berusaha ta'ida qaulihim, memperkuat ta'ida qaulihim, perkataan mereka bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Perhatikan, Allah, dan Allah khalaqakum. Allah ini mubtada, khalaqakum adalah khabar, yang telah menciptakan kalian. Wa ma ta'maluna, dan apa yang kalian kerjakan. Nah, kama yastashhiduna, sebagaimana mereka juga yastashhiduna, berdalil ataukah mengambil bukti. Perhatikan Syekh musannif di sini tidak mengatakan yastambituna,
Dan tidak menginginkan juga yastadiluna. Ini ada perbedaan-perbedaan mendasar daripada peristilahannya. Ini biasanya dijelaskan atau ada dalam pembahasan usul fikih. Kama yastashhiduna bi ahaditsa, dengan hadis-hadis ukhra yang lain. Ahaditsa ukhra, hadis-hadis yang lain. Nah, tidak kasrah di sini karena dia masuk dalam ada namanya ismula yang syarif, isim yang tidak tersaraf. Nah, di antaranya adalah yang setimbang dengan fi'il seperti ahmada, ahmadu. Kemudian yang setimbang dengan mafa'ilun dan mafa'ilun. Yang dilihat barisnya mafa'ilun, mafa'ilun dan mafa'ilun. Mafa jadi dua di fathah dulu, baru di sukun, kemudian di kasrah dan di berbaris terakhirnya. Itu kalau dalam arudi, dalam timbangan arudi seperti itu yang diperhatikan barisnya, bukan bukan pada katanya. Jadi sama di sini, ahaditsa setimbang dengan mafa'ilu, ya kan? Sama barisnya kan? Mafa'ilu, fathah sukun, kemudian kasrah sukun, baru baris terakhir. Ya, mafa'ila, masajidah dan masajidah. Jadi bi ahaditsa, perhatikan karena ahaditsa adalah jamak daripada hadis. Haditsun, haditsani, ahaditsu. Maka dia disifatkan sebagai mufrad muannas. Karena dia disifatkan sebagai mufrad muannas, datanglah ukhra. Yang mana kalau dia setimbang dengan fu'la, sama seperti awal dan ula, ya kan? Awal muzakkarnya, ula adalah musannahnya, ula adalah muannasnya, setimbang dengan mufrad musanna, yaitu ula atau fu'la. Nanti itu insyaallah. Yang jelasnya kita tahu bahwasanya ahadits dan ukhra, ahadits adalah jamak taksir ghairu aqilin dan ukhra adalah mufrad muannas. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ka, ini 3 kata di sini. Ka, qaul, ha, hi. Ka, qauli, hi. Ka qaulihi. Hi ini mudhafun. Sallallahu alaihi wasallam nafasa ruhul qudusi fi ru'i. Lan tamuta nafsun hatta tastawfa rizqaha wa ajalaha wa ma quddira laha. Nafasa ruhul qudus. Ruhul qudus meniupkan fi ru'i, pada jasadku, pada jasad-jasad. Lan tamuta nafsun, orang-orang tidak akan mati. Lan, ini lan masuk pada fi'il mudhari. Kalau dia masuk pada fi'il mudhari, maka bukan lagi tu. Kalau kemarin kan taktulu, yang suruh, yadribu. Nah, kalau ini yamutu kan tapi masuk lan menjadi yamuta. Nah, kemudian karena fa'ilnya nafsun itu kadang disifatkan muannas dan kadang disifatkan muzakkar, ya kan? Nah, ini kelebihannya nafsun. Makanya di dalam ayat ada mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahin, dan ada kullu nafsin bima kasabat rahina. Jadi dia kadang muannas, kadang muzakkar. Kalau Syekh Musannif di sini mensifatkannya sebagai muannas, sama boleh. Walan tamuta nafsun, seorang satu jiwa tidak akan mati hatta juga ini adalah masuk pada fi'il.
masuk pada fi'il mudhari' dan menasab fi'il mudhari' hatta tastawfiya. Nah, makanya tastawfiya. Bukan tastawfiyu atau tastawfi. Tastawfiya rizqaha, sampai sempurna. Tastawfiya itu adalah fi'il, fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah nafsun. Sampai nafsun itu tastawfiya sempurna, rizqaha. Rizq adalah maf'ul. Jadi rizqaha rezekinya. Wa ajalaha dan waktunya. Ajal itu adalah waktu. Kalau datang ajal, makanya kalau orang mengatakan datang ajalnya berarti sudah datang waktunya. Wa ajalaha, kan? Wa ajalah, makanya kan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma, pada waktu yang tertentu, ajal. Wa ajalah, waktu. Dan sampai waktunya, dan sudah sempurna waktunya maksudnya. Nah, ini sudah sempurna waktunya tadi, ini orang tidak akan mati. Wa ma quddira laha, begitu pula apa yang telah quddira laha ditentukan kepadanya. Apa yang telah ditentukan kepadanya. Oke, sampai di sini. Kalau kita membaca terus ini, kita akan dapat nantinya bahwasanya musannif tidak sepakat dengan apa yang dikatakan, apa yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini apa? Ini karena masalah kenapa di sini Ya, luar biasa ya. Jadi seandainya kita mau mengkaji sakofahnya ini lebih luas lagi sebenarnya, tapi yang kita kaji sekarang ini adalah bahasa Arabnya. Dan apa namanya, setelah tadi kita mendengarkan cara pengertiannya, memang masih banyak yang istilahnya sebenarnya sudah kita pelajari ya, tapi di dalam pelajaran kita ini masih belum sampai ke sana. Makanya ada beberapa dari satu paragraf tadi itu mungkin 60-70% masih dikatakan akan dipelajari seterusnya, setelahnya. Yang kita pelajari ini memang baru 2 pelajaran, Ustadz. Apa namanya, al-kalimah, apa namanya, al-kalam dan al-kalimah, serta isim yang masuk pada kalimat atau kemudian jenisnya. Jadi masih sebatas itu. Jadi kita masih, tadi kita sudah diberikan apa namanya, penyampaian cara membaca, bagaimana cara mendefinisikan isim, kemudian fiil dan huruf, serta ketika digabung itu kemudian bagaimana cara menggabungkannya. Menggabungkannya pun yang sudah kita pelajari baru 1 atau 2 kata yang digabung. Nah, tadi kan penggabungannya sudah banyak kata. Kalau bahasa yang kita biasa sampaikan sehari-hari itu adalah apa namanya, sudah menjadi kalimat majemuk. Mungkin kalimat majemuk bertingkat, itu sudah sampai ke sana. Tapi yang kemudian kita ingin asah adalah sense kita untuk membaca. Bahwa seperti itulah membaca. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh musannif, menempatkan kata per kata itu tidak menempatkan begitu saja. Itu mempunyai filosofi tersendiri. Menempatkan kata apa tadi, yang istishhadan. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi sekali lagi, seandainya ini mau diperluas dengan pembahasan sakofahnya, itu bisa panjang. Tapi yang kita inginkan di sini adalah sense kita untuk membaca. Jadi ada sense kita untuk membaca. Oh, ternyata ketika kita membaca itu kemudian ada yang harus diperhatikan. Ketika masuk huruf jar, maka di belakangnya itu kemudian di majrur atau di jar. Nah, ketika masuk tadi anna ya, anna, maka fathah setelahnya. Anna itu masuk sama mubtada. Ya, ya. Anna masuk sama mubtada. Nanti akan ada ininya juga, penjelasannya juga. Nah, kalau selama ini memang kita pokoknya ini Ustaz, yang penting hajar saya terus, mumin, di belakangnya dibaca fathah, dhamma, fathah, apa namanya, kasrah, tidak ada ininya. Yang penting enak dirasa. Nah, ya.
Ternyata kan ada aturan-aturan seperti itu tadi. Anda juga seperti itu. Ketika ada Anda di situ, pokoknya mau dibaca dhamma kasrah tidak ada. Ketika an kemudian apa tadi film madi, film mudhari, itu kan ternyata harus di fathah. Jadi an film mudhari, kenapa bisa dikatakan film mudhari? Ternyata tadi sampaikan Ustaz, karena sudah kita pelajari bahwa ada huruf-huruf yang menandakan bahwa itu adalah film mudhari, yaitu ana itu. Ini luar biasa. Memang ketika kita membaca kitab, memperhatikan ini dan meresapi keinginan daripada musannif ketika kemudian kita membaca suatu kitab itu, kita bisa oh ini maksudnya. Menggabungkan juga tadi yang luar biasa juga tadi Ustaz ini, menggabungkan apa ketika dia jamak taksir, kemudian apa ghairu akil, kemudian ternyata itu adalah muannas, itu mufrad muannas itu juga tidak mudah. Nah, ya, seperti tadi yang pertama sekali itu yang disampaikan tentang hadhihi. Nah, sebenarnya tadi saya mengatakan tidak usah dijelaskan namanya, ternyata harus dijelaskan karena memang apa namanya ya sangat penting. Hadhihi al-ayatu. Nah, kenapa ini dijelaskan? Ternyata memang penjelasannya harus panjang karena dia akan berkaitan nanti dengan jamak taksir, mufrad muannats dan sama seperti di ayat kedua, hal kitabu la raiba fihi hudan, ya kan? Hada karena al-kitabu adalah mufrad mudzakkar, maka dia hada namanya hari. Kalau ini temannya hari, karena di jamak taksir ghairu akil, jamak muannas salim ghairu akil disifatkan sebagai mufrad. Oke ya. Kita masuk di sesi ketiga, Ustaz. Jadi mungkin ini sesi ketiga ini tidak usah terlalu banyak di apa namanya di ini, karena sebenarnya sesi ketiga ini itu di pertanyaannya, jadi bisa dikembangkan sendiri saya kira. Nanti pertanyaan-pertanyaannya di tempat apa namanya di kita masing-masing. Nah, seperti nomor 2 ini sebutkan mana mubtada dan khobarnya, kemudian sebutkan nama isim-isim muzakkar, isim-isim berikut ini mufrad muzakkar. Nah, itu nanti kita bisa ini. Kemudian kalimat-kalimat berikut ini salah, coba betulkan dan berikan alasannya. Nah, ini barangkali yang nomor 4 yang menarik ini Ustaz. Kita bahas. Ya, saya persilakan Ustaz. Mungkin ada yang mau diminta kepada para peserta yang mana membaca, yang mana silakan. Tafadhal. Oke. Pertama ini dilihat dulu. Mana? Kenapa suara? Oh ya. Halo? Mana itunya? Mana modulnya? Modulnya. Ya, pertama al-musyrifani alimatani. Ya. Al-musyrifani alimatani. Yang pertama, apakah jumlah ini masuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Alif lam. Musyrifah. Alif lam al-musyrifani. Karena dimulai dengan isim, yaitu al-musyrifani. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dikatakan isim? Nah, baru jawabannya. Saya dia beralif lam. Apa-apa. Terlalu semangat, Ustaz. Terlalu semangat. Apa namanya? Yang jauh didekatkan supaya tidak lagi ditanya seperti itu, makanya langsung dijawab. Oh begitu biasanya ya kalau yang membaca kitab-kitab ya. Kenapa begini, kenapa begini. Nah, oke. Lanjut Ustaz. Apa namanya berjenjang. Jenjang ini. Nah, kemudian yang kedua, ini al-musyrifani alimatani, apakah sudah benar susunannya?
Sudah benar kesesuaian antara keduanya? Sudah. Kurang benar, Ustaz. Salah. Yang mengatakan salah, kenapa? Karena Al-musrifaninya musakkar, tidak paralel. alimataninya muannas. Ya, barakallahu fiik. Jadi di pertama kita mengidentifikasi nau dan adatnya. Al-musyrifani, naunya ada dalam adab, kemudian adatnya adalah musanna. Kalau alimatani, dia yang adalah muannas dan adatnya adalah mudzakkar. Adatnya adalah musanna. Alimatani, naunya adalah muannas, ya kan? Ya. Kemudian adatnya adalah musanna atau tasniyah. Bisa dikatakan juga tasniyah. Nah, jadi yang benar bagaimana? Al-musrifah. Al-musrifatani alimatani. Al-musyrifatani alimatani. Perhatikan, kalau kita diminta untuk membantu-bantukan yang seperti ini, maka khabar yang harus mengikut. Fani alimani. Kenapa? Karena mubtada ini sebagai pokok kalimat. Khabar itu adalah menjelas terhadap mubtada. Maka biasanya kalau seperti ini khabarnya yang dibetulkan. Al-musyrifani alimani. Kecuali kalau pertanyaannya mengatakan bahwa coba betulkan mubtada'nya. Nah, baru al-musyrifani alimatani. Benar semua sebenarnya. Sama-sama benar. Yang salah yang tertulis di sini. Yang salah tertulis di sini. Jadi bisa al-musyrifani alimani, bisa al-musyrifatani alimatani. Baik, kalau al-musyrifani alimani, bagaimana cara mengartikan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia? Dua orang musyrik yang Dua orang guru perempuan itu. dua orang guru perempuan laki-laki itu. Dua orang alim. Kenapa Dua orang guru dua laki-laki. Dua orang musyrif itu laki-laki alim. Iya. Jadi ibunya nanti setelah dijelaskan adat dan lawannya baru ada kata-kata itu. Jadi dua orang musyrif atau pembimbing laki-laki itu ya, Alim. alim adalah orang yang berilmu. Alim. Jadi dua orang, yang paling pertama dia artinya adalah adatnya. Dua orang musyrif laki-laki itu adalah alim, berilmu. Kalau musyrikatani alimatani, Dua orang musyrif. Dua orang musyrif perempuan itu alim. Alimah. Alimah. katanya kalau bahasa Indonesia mungkin Tidak ada tidak ada alim. Kalau bahasa Indonesia alim perempuan alim juga ya, perempuan yang alim. Ya tuh. Ya. Perempuan yang berilmu. Tidak ada lima. Tidak ada. Kemudian al-alimuna mujtahidatun. Ini sebenarnya apa? Al-alimuna Al-alimatu
Mujtahid. Mujtahiduna. Al-alimuna Alimuna mujtahiduna. mujtahiduna. Barakallahu fiikum. Alimatu mujtahidat. Ya, bisa juga al-alimatu mujtahidatun. Ya. Akan tetapi ya semua benar. Nah, bagaimana cara mengartikan kalau al-alimuna mujtahiduna? Orang-orang alim itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Orang-orang yang berilmu itu mereka semua adalah mujtahid. Laki-laki yang berilmu itu Mereka orang yang berilmu itu mujtahid. Ada tambahin. Misalnya kalau saya lihat ini, mereka mengatakan al-alimuna para orang berilmu itu, mujtahiduna adalah orang yang bersungguh-sungguh. Jadi sudah kelihatan. Bisa bersungguh-sungguh, bisa juga mengatakan mujtahid. Sama, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya membicarakan tentang mujtahid, maka al-alimuna mujtahiduna para orang berilmu itu mujtahid. Para orang yang berilmu laki-laki itu adalah laki-lakinya. Para orang berilmu laki-laki itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Kalau al-alimatu mujtahidatun artinya para perempuan yang berilmu itu mujtahidatun, mereka semua bersungguh-sungguh. Ataukah tergantung nanti bagaimana cara kita memberikan untuk bahasa Indonesia. Kemudian al-musyrifatu muhtaramatun. Coba dikatakan. musrifatun. Mahir. Tidak dibetulkan ya? Sudah sesuai. Sudah sesuai. Berarti tidak perlu dibetulkan. Mahiratun. Al-musrifatun mahiratun. Merubah soal itu. Terbesar HP tak kasih anu Ki. Salah soal. Kelihatan. Ada banyak ini mahiramatun. Kasih besar di layar. Terhormat. Muhtarimatun. Muhtaramatun, terhormat. Jadi sudah benar ya? Al-mus. Dia adalah muannas jamak. Muannas jamak. Guru-guru perempuan. Makanya guru pembimbing, para pembimbing perempuan itu muhtaramatun. Semuanya adalah perempuan-perempuan yang terhormat. Muhtaram. Muhtaramatun, terhormat. Kemudian al-mas'ulatani mu'minani. Mu'minatani. Mu'minatani. Semakin mantap kayaknya nih. Para pemimpin perempuan itu Orang-orang mukmin. para Kak. Tani itu 2 orang. Iya. Berarti 2 orang pemimpin. 2 orang pemimpin perempuan Itu orang-orang mukmin. adalah 2 orang yang bertanggung jawab, bukan pemimpin yang bertanggung jawab. Oh, bertanggung jawab. Mas'ul, orang yang bertanggung jawab. 2 orang perempuan itu, 2 orang pemimpin perempuan itu bertanggung jawab. Orang mas. 2 orang mas. 2 orang mas'ulah yang beriman. Ya, mas'ul.
Dua orang mas'ul yang beriman. Dua orang mas'ul perempuan itu beriman. Beriman. Dua orang manajer perempuan itu beriman. Dua orang mas'ul perempuan itu adalah dua orang yang beriman. Kemudian perempuan penanggung jawab. alimuna, ya. Lanjut, Ustaz. Al-alimuna darisun. Darisan. Al-alimuna. Darisuna. Darisuna. Bagaimana saya menerjemahkan? Orang berilmu. Para orang berilmu itu Pelajar. Pelajar. Para orang alim itu pembelajar. Masih kurang penjelasan tentang naunya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Jamak. Berarti para Salim. Para. orang ilmu yang laki-laki itu, para orang laki-laki itu, dan siswa adalah seorang pelajar. Kalau mubtada'nya yang ikut sama asalnya, mubtada'nya yang ikut. Al-alimun. Al-alimun darisun. Darisun. Ini darisun kan mufrad. Jadi kita mau yang dibutuhkan di sini adalah mubtada'nya. Al-alimu. Al-alimu darisun. Al-alimu darisun. Bukan al-alimu. Al-alimu itu beda gantinya. Al-alimu berarti Allah. Kalau al-alimu orang yang berilmu, seseorang laki-laki yang berilmu itu darisun, adalah seorang pelajar, ada seorang pelajar yang bisa. Oke. Ya. Baik, saya kira cukup ya, luar biasa. Jadi memang harus terus-menerus diasah. Jadi yang sudah mulai saya kira menemukan bentuk. Cuma memang dulu waktu pertemuan offline itu ada bagan ya Ustaz ya? Bagan. Apa namanya yang musakam. Oh iya. Nanti insya Allah kita akan berikan itu supaya bisa melihat langsung. Oh ini untuk mufrad, ini untuk ya, dan nanti setelah banyak pembelajaran supaya mereka bisa melihat langsung di situ, karena memang untuk menghafalkan secara cepat ini agak susah. Ya, tidak perlu dihafal. Tidak perlu dihafal ya. Yang penting dimengerti penunjukannya. Oke, dirasa-rasa saja. Insya Allah. Baik, ada waktu kita sekitar 5 menit ini untuk pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan dari 3 sesi ini saya persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Tafadhal Ustaz. Ada tidak yang mau ditanyakan dari 3 sesi ini? Ustaz wa Ustazah, tafadhal. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Berarti semua mengerti ya, insya Allah? Insya Allah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, insya Allah besok kita lanjutkan pembelajaran kita itu di pertemuan keempat. Insya Allah pertemuan keempat itu akan membahas masalah jamak taksir. Jamak taksir Ustaz ya? Jamak taksir. Betul. Pakai sin ya? Oh gitu, taksir. Jamak taksir, mentaksir. Nah, ini menarik nanti karena akan membahas masalah-masalah yang isim yang tidak beraturan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang isim yang beraturan, ketika mufrad asal katanya, ketika 2 orang tinggal ditambah saja sesuai dengan 2 orangnya. Kalau dia kemudian banyak
ditambah saja waw ketika kemudian dia mau sakar, atau kemudian ditambah apa namanya, alif dan ta ketika dia mu anas. Nah, ini jamak taksir adalah jamak yang banyak yang kemudian tidak beraturan. Nah, seperti tadi yang dibacakan di awal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, insyaallah apa yang kemudian kita lakukan ini itu kita coba untuk runutkan sedikit demi sedikit. Kalau ada yang belum dimengerti, berarti itu belum sampai ke situ. Kalau ada yang sudah dipelajari dan kita belum mengerti, di situ nanti insya Allah Ustadz akan menyampaikan bahwa ini sudah dipelajari. Ini kemudian penerapannya di area ini. Nah, sehingga insya Allah kita kemudian bisa merajut. Nah, kalau bahasanya yang sebelumnya adalah menjahit satu demi satu, sedikit demi sedikit, sehingga insya Allah nanti pemahaman kita untuk menggabungkan kata mulai dari isim, fiil, dan huruf menjadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 menjadi 5, dan seterusnya menjadi satu paragraf, seterusnya menjadi satu jurnal atau paper, seterusnya menjadi satu buku. Itu barangkali ikhwan fiddin rahimallahu alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah melaksanakan pembelajaran, dan saya kira tinggal 1 menit pembelajaran kita, berarti kita cukupkan. Barakallahu fikum atas kehadirannya. Barakallahu fik juga kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah atas semua ini, dan ilmu yang kita dapatkan insya Allah bisa berberkah. Berkah artinya ziyadatun khair, menambah kebaikan. Kebaikan pada diri kita, kebaikan insya Allah kepada orang lain yang kemudian akan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari pembelajaran kita dari hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhana rabbika wa bihamdik, subhanaka anta nastaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.